tangan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Kami sudah beribadah akan Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau. Waktu yang terindah kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus, ini waktunya berkarya. Berkaryalah di setiap hati kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak izinkan segala kuasa-kuasa iblis setan, segala kuasa di luar Roh Allah. Kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami luaskan Roh Allah bekerja di tempat ini. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dibebaskan, kami yang terbelenggu dilepaskan, kami yang Tuhan Yesus beruang berat Tuhan berikan kemenangan kepada kami. Kami pulang dengan pemulihan, kami pulang dengan kebebasan daripada Tuhan. Berpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap sambung kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Saya minta ganti mic ya. Cek mic ya. Oke. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Saya percaya bahwa semua kita tetap ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita ada di hari yang ketiga dari kenaikan Kristus ke surga. Ketika Yesus terangkat ke surga, semua orang yang menyaksikan Dia terangkat ke surga dan murid-muridnya sekitar 500-an lebih yang menyaksikan Dia terangkat ke surga pada saat itu, yang memerintahkan mereka jangan kemana-mana, ya, tetaplah di Yerusalem dan nantikanlah janji Bapa itu yang akan dicurahkan, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika 500 orang lebih itu mereka pulang dan menanti-nantikan janji Bapa. Pada hari yang pertama, kedua, ketiga, saya pernah katakan bahwa sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa yang mereka terima. Mereka tidak merasakan apa-apa. Hari keempat, tidak ada apapun yang terjadi. Hari kelima, tidak ada apa-apa. Ya, akhirnya dari yang tadinya 500 orang, 100 pulang sabar. Ketemu pakaian cuci banyak di rumah. Lalu kemudian tinggal yang sisa itu hari yang berikut tidak rasa apa-apa juga. Aduh, kayaknya apa sumpah malas. Semua ada kesibukan lagi, pulang lagi. Ya, pulang sampai pada hari yang ke-9, hari yang ke-10. Tepatnya pada hari pencurahan Roh Kudus, tinggal beberapa orang yang masih bertekun bertahan untuk menantikan janji Bapa. Mereka lah yang menerima pencurahan atau pemenuhan Roh Kudus atas kehidupan mereka. Nah, saya percaya bahwa syarat untuk kita bisa menerima janji Bapa adalah salah satunya tekun untuk menantikan janji Bapa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan buka bersama-sama di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-7. Mulai dari ayatnya yang pertama saja kita akan baca hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga
ayatnya yang ke-11. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Secara bergantian, yang wanita akan baca ayat pertama, bergantian dengan pria ayat kedua hingga ayat 11 kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang Sama-sama. pengadut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita memang tidak seperti zamannya rasul-rasul ketika mereka menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, ya, nubuatan Nabi Yoel pada pasalnya yang ketiga tentang bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia, ke atas semua golongan usia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak sedang ada dalam posisi yang demikian, sebab nubuatan itu telah digenapi pada zaman rasul-rasul. Roh Kudus telah dicurahkan dan mereka yang menantikan janji Bapa pada waktu itu, mereka semua menerima kepenuhan Roh Kudus. Tetapi apakah kita saat ini harus menantikan juga Roh Kudus? Ya, apakah kita saat ini pun harus menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus atas kehidupan kita? Saya percaya bahwa ada dari antara kita di tempat ini yang mungkin kehidupannya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sudah ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus, tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang belum. Karena itu Alkitab selalu katakan bahwa nantikanlah Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Makanya hari ini kita akan melihat bagaimana sih tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita tahu bahwa kita nih harus menantikan janji Bapa ataukah sudah tidak perlu. Kita harus membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita ataukah sudah tidak perlu. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan dan hari ini dia ada dalam kehidupan kita. Ya. Masalahnya kita akan melihat apakah kehidupan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus ataukah tidak. Dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan melihat tanda pertama dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita baca dalam karunia-karunia Roh, dikatakan bahwa tanda daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda awal dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini bahwa karunia-karunia itu adalah muncul ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah berbahasa roh, ada yang bernubuat. Jadi tidak semua bahasa roh, tidak semua bernubuat, tidak semua mengartikan bahasa roh, masing-masing beda-beda karunia-karunianya. Ya, tetapi semua karunia itu harus dipakai untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Nah, kita melihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca
bahwa ternyata ketika semua orang pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terjadi adalah yaitu yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara tahu bahasa apa itu? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa apa saja? Di ayat yang ke-7 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kan dong semuanya orang Galilea. 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Apa yang mereka katakan? 11. Baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya bahwa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi semua orang yang menanti-nantikan janji Bapa Roh Kudus pada waktu itu. Dan ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, yang terjadi adalah mereka berkata-kata. Kata-kata apa itu? Mereka menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya yang pertama, bahwa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti bahwa hidup kita telah dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita diberikan kuasa untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang didengarkan oleh orang-orang yang menonton pada saat itu? Kok dong bisa mengerti? Kok dong bisa bicara pakai kita punya bahasa? Ya, ada Kapadokia, ada Mesir, Pamfilia, Kreta, Libya, dan sebagainya. Bermacam-macam bahasa, tapi semua bahasa itu menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar. Artinya tanda daripada seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia suka menceritakan perbuatan Allah yang besar dalam kehidupannya. Amin. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki kuasa, pasti memiliki kesukaan menceritakan, menyaksikan tentang Tuhan. Kalau omongannya selalu komplain, Tuhan di mana? Tuhan penguasa di mana? Kalau omongannya hanya mengeluh dan berbantah-bantah, saling mempersalahkan, ini tanda orang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apapun yang kita alami, kita akan selalu mengingat kebesaran Tuhan dalam hidup kita dan selalu menceritakan kebesaran Tuhan. Mau masalah kah? Mau tekanan persoalan kehidupan kah? Karena kita dipimpin Roh Kudus, maka yang akan keluar dari mulut kita bukan bersungutan, bukan keluhan, bukan mempersalahkan orang lain, tapi yang keluar adalah bagaimana kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, karena yang kita ingat adalah kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya. Contoh dalam Alkitab, Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang tadinya pengecut, penakut, dia tiba-tiba berdiri dan berkhotbah dengan berani. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, kalau kita baca di sana, kita akan melihat bahwa ketika rasul-rasul telah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berdiri dengan gagah beraninya dan dia berkhotbah kepada orang-orang pada saat itu. Dan setelah dia berkhotbah, kurang lebih 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis, untuk mengikuti Tuhan. Dan hari itu juga kita akan lihat sama-sama
Kisah Rasul pada pasalnya yang ketiga, Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-41. Kita lihat, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, kita melihat bahwa perubahan terjadi ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari yang tadinya seorang penakut yang malu menyaksikan tentang Tuhan, yang malu mengakui Tuhan di hadapan semua orang, dia jadi orang yang berani untuk menceritakan tentang Tuhan. Dia sih malu, dia sih jaga image, tapi dia kemudian berani untuk menceritakan tentang Tuhan. Ingat bahwa minggu kemarin saya katakan Tuhan memanggil kita untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ketika Tuhan berangkat ke surga, itu artinya dia memberikan mandat, pengutusan kepada gereja-gereja Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, ceritakan semua perbuatan Allah yang besar yang kau alami dalam hidupmu kepada semua orang. Jangan hanya harap pendeta. Ya, kita semua harus berfungsi bagi kerajaan surga. Sebab Alkitab katakan ketika Yesus datang dan Yesus cari buah pada pohon ara. Tahun pertama dia datang, dia lihat pohon ara belum berbuah, dia pergi. Tahun kedua dia datang, belum juga berbuah, dia pergi lagi. Tahun ketiga dia datang, dia periksa, belum ada buah juga. Dia suruh kepada para penggarap kebun anggur itu, tebang dan bakar pohon ara ini, buang dia dan bakar dia. Untuk apa dia hidup di tanah ini, di bumi ini dengan percuma? Artinya kehidupan kita yang tidak berfungsi bagi kerajaan surga, yang tidak menghasilkan sesuatu bagi kerajaan surga, itu hidup sia-sia di bumi. Sekalipun mungkin kita punya banyak pencapaian, jabatan tertinggi kita raih, harta yang paling banyak kita dapatkan, tapi kalau kita tidak berbuah, Tuhan bilang begini, untuk apa dia hidup di bumi ini dengan percuma? Tebang dia dan buang dia ke dalam api. Di mata Tuhan, hidup yang tidak menghasilkan, yang tidak berfungsi bagi kerajaan surga, itu hidup yang sia-sia di bumi ini. Ya. Karena itu minggu kemarin saya katakan bahwa ingat, kita ini pertaruhan seluruh kerajaan surga. Dimanapun kita ada, kita pertaruhan kerajaan Allah. Jadi waktu kita di tempat kerja kita, ingat ini, saya pertaruhan nama baik Allah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perkatakan, apa yang saya rencanakan, semua itu akan mencerminkan kerajaan Allah dan pribadi Allah dalam hidup saya. Orang akan bilang, oh iya, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Tuhan tuh seperti itu ya, puji Tuhan. Memang Tuhan Yesus baik, luar biasa. Jadi kemanapun kita pergi, tadi tengah keluarga kita, di tengah lingkungan masyarakat, di tempat pekerjaan kita, kita adalah utusan-utusan kerajaan Allah. Ya. Kalau hanya harap pendeta ini jangkauan terbatas, Pak. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini kita berdoa, Tuhan buka pintu-pintu penginjilan di setiap tempat di kabupaten ini dan terbuka benar. Ya, kita masuk di setiap dinas, instansi, lembaga. Ya, saya pernah ada di yang di atas ini, Koramil, bukan Koramil, di Jalan Poros ya, apa namanya? Kodim. Ya, saya pernah ada di Kodim, menyampaikan firman Tuhan beberapa kali. Di Polres setiap 3 minggu sekali. Ya, ada di Rumah Sakit Magreti
seperti ini. Ada Ibu Tres di Batu Putih, sekolah Batu Putih, dan itu tempat ladang di mana Ibu Tres akan menyaksikan tentang Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menjadikan mereka semua menjadi murid Kristus. Di Polres ada Bapak Son, ada lagi siapa? Bapak Benis, Bapak Angki, Ibu Putri. Ya, ada semua kita menghadirkan kerajaan Allah di mana kita berada di tempat pekerjaan kita. Ya. Dan ingat, waktu saya bertindak, berkata-kata, saya ini perwakilan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dipermalukan atau dipermuliakan dari apa yang saya lakukan. Kita pertaruhan seluruh kerajaan Allah. Makanya ketika Tuhan lihat hidupnya Ayub, Tuhan bangga dan Tuhan mempromosikan Ayub kepada iblis. Iblis, engkau lihat hambaku Ayub, seorang yang setia, yang hidup jujur, yang hidup saleh. Apakah Tuhan dapati di dalam kehidupan kita? Waktu Tuhan lihat hidup kita, Tuhan senang. Ya, karena kita sadar. Makanya waktu kita mau bicara, jangan-jangan kata-kata saya ini kasar atau caci maki, nanti saya mempermalukan nama Tuhan dan kerajaan Allah. Ingat, apa yang kita lakukan membawa nama baik kerajaan surga. Siapa lagi? Di rumah sakit ada Ibu Debo yang bimbing pujian tadi. Ada Nona Eci. Saya udah Nona Cici lagi karena dua anak saya panggil dia Cici, ya. Ada Nona Eci. Itu ladang mereka untuk bagaimana mereka meluaskan kerajaan Allah di situ, menjadikan semua bangsa murid Kristus, menjadikan semua orang di tempat itu jadi murid Kristus. Waktu layani pasien kah di puskesmas, ada Ibu Poceratu, ada Ibu Els. Itu ladang. Jadi kita di tempat ini kita diperlengkapi, lalu keluar sana bagaimana kita mulai melaksanakan tugas kita. Ya. Cuma kebetulan saja Tuhan tempatkan kita di situ, kepercayaan Tuhan di situ adalah supaya kita bisa membawa orang menjadi murid Kristus. Di dunia media pewartaan ada Ibu Novi. Ya. Di mana lagi? Di BRI ya, ada kepala BRI, kepala unit, ya. Ada pegawai BRI banyak di sini. Ya, Tuhan taruh kita di situ dengan sebuah tujuan. Di mana lagi? Di Pemda ada Daniel, ada Ibu Lisa, ada siapa lagi? Ada ibu-ibu yang lain yang ada di Pemda. Ya, bagaimana Tuhan mau pakai kita untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, semua orang murid Kristus. Jangan hidup di bumi ini dengan percuma. Ulang-ulang Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan terus periksa, sudah buah atau belum? Jangan sampai Tuhan bilang tebang pohon ini, sudahi hidupnya. Untuk apa dia hidup di bumi dengan percuma? Jangan takut saudara untuk menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Apa yang kita alami, perbuatan Tuhan yang besar, jangan takut untuk menyaksikannya kepada orang lain. Buka mulut kita, Roh Kudus yang akan mengaruniakan perkataan dalam mulutmu. Amin. Jangan pendeta, tapi nanti kita bilang apa? Ya, Alkitab katakan buka mulutmu, nanti Roh Kudus akan mengaruniakan perkataan-perkataan apa yang harus engkau katakan. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu. Suatu kehormatan jika kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat kerajaannya. Petrus yang tadinya pengecut, ketika dia bertobat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Bayang-bayangnya waktu dia lewat menyembuhkan orang, bayang-bayang. Belum tumpang tangan, bayang-bayang yang menyembuhkan orang. Saulus yang punya latar belakang penjahat mafia, tapi ketika dia bertobat dan memberitakan Injil, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu latar belakang penjahat. Tuhan pakai. Jika mereka yang punya latar belakang buruk, ketika mereka memutuskan ikut Tuhan dan mau memberitakan Injil, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Maka Tuhan yang sama yang menyertai mereka, Tuhan yang sama juga yang menyertai kita dengan luar biasa. Asal kita mau bertindak memberitakan Injil, amin. Asal kita mau bertindak menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Sebab engkau dengar, urutan pertama orang yang akan masuk dalam neraka adalah Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tolong bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, Sampai orang-orang situ? pembunuh, Orang-orang pembunuh, ya lanjut. orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nomor 1, orang-orang penakut. Nah, saya pernah katakan penakut di situ bukan takut setan, bukan takut kecoa, bukan takut kekarlat, bukan. Penakut di situ, ya, adalah mereka yang takut memberitakan tentang Tuhan. Makanya dalam Markus 8 ayatnya yang ke-38, coba tolong dibacakan Markus 8 ayatnya yang ke-38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, ya, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. amin. Barang siapa malu karena Tuhan dan karena firman-Nya, mau ceritakan tentang Tuhan, mau sampaikan firman Tuhan, malu, ya, jaga image. Nanti orang bilang tuh so alim. Malu untuk karena aku dan karena firmanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia, di tengah-tengah dunia ini kan orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Di hadapan Bapa, Tuhan pun, Yesus pun akan malu mengakui kita karena kita pun malu menyaksikan Dia. Satu lagi, Matius 10 ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-33. Setiap orang yang mengikut aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Kalau kita tidak berani menyaksikan tentang Tuhan, kalau kita malu menyaksikan tentang perbuatan Tuhan, malu menyampaikan firman Tuhan, urutan nomor 1 orang yang masuk neraka. Karena takut, karena malu, jaga image. Nanti orang bilang, pendeta lain. Ya, kemarin saya dengar satu cerita, ada yang datang, ya, ada masalah yang terjadi, ada yang datang bilang ayat semua ayat dia akan keluar dari Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Lalu satu bapak polisi tanya, bu apa, pendeta kan? Beta bukan pendeta, beta penita. Penita. Jadi kalau ada pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta full, berarti dia pendeta pembantu, pendeta full. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingat, jangan malu untuk mengakui Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan, tentang perbuatannya di tengah-tengah angkatan yang sesat dan bengkok hatinya ini, di tengah-tengah dunia ini, ceritakan tentang Tuhan. Karena kalau sampai detik ini, sampai hari ini aku menjadi orang yang belum berani, masih malu bicara tentang firman Tuhan, ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah engkau alami, Tuhan pun akan malu mengakui engkau di hadapan Allah Bapa di surga. Yesus pun akan malu mengakui engkau. Ya, jadilah saksi, jangan malu menyampaikan kebenaran. Dan supaya itu bisa terjadi, siapapun kita perlu Roh Kudus. Sebab kalau hidup kita belum dipenuhi Roh Kudus tidak bisa berkarya dalam hidup kita. Saya pernah katakan, dipenuhi Roh Kudus itu seperti ini. Yesus berikan satu penglihatan kepada Nabi Yehezkel. Ya, coba engkau lihat, dalam penglihatan dia melihat sungai yang meluap dari bait Allah. Lalu Tuhan suruh masuk ke dalam sungai itu. Dia masuk sebatas mata kaki. Tuhan suruh masuk lagi. Masuk kali ini sampai di lutut. Tuhan suruh masuk lagi. Karena kalau cuma mata kaki, kalau Roh Kudus penuhi kita cuma sebatas mata kaki, kita masih bisa berjalan kemanapun kita mau, jika kita pun suka. Tuhan suruh masuk lagi. Kali ini sebatas lutut. Nabi Yehezkel bilang sebatas lutut. Tapi kalau sebatas lutut, kalau dalam
bisa berjalan lawan arus. Ya, Tuhan suruh masuk lagi. Sampai di pinggang kali ini masih bisa berjalan lawan arus. Tuhan suruh masuk lagi. Sampai di dada kali ini masih bisa berjalan lawan arus. Sekalipun arus mulai bawa sedikit, sekalipun mulai berat untuk ikut kehendak sendiri, tapi masih bisa berjalan ikut kehendak sendiri. Tuhan suruh masuk lagi. Dan kali ini Yehezkel katakan, aku benar-benar tenggelam dalam sungai itu. Waktu dia tenggelam dalam sungai itu, waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia tidak bisa berjalan ikut maunya sendiri. Arus itu yang akan bawa dia kemanapun arus itu mau. Waktu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudusnya akan pimpin kita kemanapun Roh Kudus mau. Roh Kudusnya akan tuntun perkataan, perbuatan kita. Kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, merekalah yang disebut anak-anak Allah. Coba kita lihat firman Tuhan itu di dalam Roma pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita bisa mengaku, saya anak Allah, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tetapi yang membuktikan kita benar-benar anak Allah atau bukan adalah ketika hidup kita dipimpin Roh Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah adalah ketika kita tenggelam dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kita tidak bisa berjalan ikut ketemu punya mau sendiri. Kita tidak bisa berjalan ketemu keinginan sendiri, tapi dalam keinginan Tuhan, Roh Kudus, Tuhan yang akan membawa kita kemanapun Dia mau. Makanya ketika Yesus dan Nikodemus datang bertanya-tanya kepada Yesus tentang bagaimana orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus katakan harus dilahirkan kembali dari air dan Roh. Lalu Nikodemus tidak percaya, tetapi kemudian Tuhan menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh. Angin bertiup kemanapun dia mau dan engkau tidak bisa melihat. Ya, angin itu bentuknya seperti apa, tapi engkau bisa melihat sekitar itu. Kalau kertas ini ada di sini, saya nyalakan kipas angin, anginnya tidak bisa saya lihat, tapi ketika kertas itu lari ke sana, saya tahu angin itu lari ke sana. Ya. Nah, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa ngaku-ngaku hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita lihat buah-buah Roh Kudusnya ada atau tidak, buah-buah Rohnya ada atau tidak. Dia berani untuk menyaksikan tentang Tuhan atau tidak. Ya. Nah, karena itu jadilah saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah perwakilan kerajaan Allah, membawa nama baik Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu pendeta, beta sih peduli, ya. Beta bukan utusan kerajaan Allah. Ingat ini, jika saya baca satu caption begini, jika kau menganggur dalam pekerjaan Tuhan, kau aktif dalam pekerjaan iblis. Ya. Kalau kita tidak aktif dalam pekerjaan Tuhan, artinya kita aktif dalam pekerjaan iblis. Sebab sekali lagi, di dunia ini cuma ada dua Tuhan, setan atau Tuhan, iblis atau Tuhan. Makanya minggu kemarin saya jelaskan, iblis itu cerdik. Dia bikin seakan-akan tidak menyembah setan, tapi dia tuakan. Saya bisa tuang saja musim plus, karena dunia hanya cuma dua Tuhan, setan atau Tuhan. Maka kalau penyembahan tertuju kepada dua, Tuhan plus penyembahan yang tidak tertuju kepada Tuhan, tapi kepada setan. Nah, karena itu jangan pernah mendoakan Tuhan lalu perhatikan ini baik. Aktiflah dalam pekerjaan Tuhan. Tugas Tuhan, tugas kita adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Yang kedua, tanda daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, karena itu, kalau sampai hari ini kita masih malu, tidak berani untuk menceritakan tentang Tuhan, artinya kita masih perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan suruh masuk lagi sampai engkau benar-benar tenggelam dalam Roh Kudus. Yang kedua, tanda daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 3
ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Tolong dibacakan bagi kita. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, amin. Ya. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Tanda daripada seorang yang dipenuhi roh Allah, Roh Kudus adalah dia akan senantiasa diinsafkan akan dosa-dosanya. Dia akan senantiasa diingatkan akan kebenaran dan akan penghakiman yang menanti. Karena itu fungsinya Roh Kudus. Dan karena itu dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, selubung itu akan diangkat dari hidup kita. Selubung apa? Yang tadinya kita hidup dalam dosa, yang tadinya kita hidup menyakiti hati Tuhan, tapi kita rasa baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya mau hidup dalam dosa kah? Saya mau caci maki kah? Saya mau bikin apa kah? Hidup-hidup saya, ya, saya baik-baik saja. Kita tidak merasa bersalah. Itu selubung yang menutupi mata kita. Itu selubung yang menutupi hati kita. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, selubung itu akan dibuka dan kita jadi merdeka. Kita yang tadinya hidup dalam dosa hawa nafsu, kenajisan, kejahatan, serakah, dan kita tidak merasa salah. Pesta pora, judi, mabuk, kita kasar sama orang, kita sombong, kita nipu orang, dusta sama sini, kita pasang togel, main game, judi online, dan kita tidak pernah merasa ada yang salah. Kita rasa biasa saja. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita dan selubung itu diangkat, kita jadi merdeka. Kita yang tadinya dibelenggu sama dosa, tidak bisa lihat ini salah atau tidak. Kita tidak sadar kita salah. Kita hidup dalam dosa dan hidup kita sia-sia. Kita hancurkan hidup kita sendiri, tapi kita tidak sadar-sadar. Tapi tiba-tiba ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, selubung itu dibuka. Kita jadi sadar, insaf. Kok saya bisa begini ya? Kok saya bisa hancurkan hidup saya sendiri? Kok saya bisa lakukan hal seperti ini? Roh Kudus bekerja menginsafkan kita. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau yang hari ini sedang terikat hidup dalam dosa tapi tidak merasa ada yang salah, engkau perlu Roh Kudus. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dan di mana ada roh Allah, selubung itu akan diangkat, selubung yang menutup mata kita sehingga kita tidak bisa melihat mana yang benar, yang menutupi hati kita sehingga kita tidak mampu untuk bertobat. Selubung itu akan diangkat oleh Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diangkat, dibuka. Tapi dengar ini baik, kita tidak menjadi kebal terhadap dosa. Ketika selubung itu dibuka, kita masih punya kehendak bebas. Kita masih punya keputusan. Saya mau kembali kepada kesia-siaan. Waktu selubung dibuka, kita sadar, oh saya bisa hidup seperti ini. Tapi dengar ini baik, keputusan untuk kembali kepada dosa atau keputusan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu ada pada pilihan kita. Ya, selubung memang sudah diangkat. Kita insaf, kita sadar kita berdosa, kita sadar kita bersalah. Tapi keputusan ada di tangan kita. Saya mau kembali kepada hidup yang lama, kepada dosa, atau saya mau kembali kepada Tuhan. Itu keputusan kita. Ingat bahwa sejak awal Tuhan menciptakan manusia dikasih kehendak bebas, dan satu-satunya yang tidak diangkat dari manusia adalah kehendak bebas. Sampai Yesus Kristus datang menembus manusia, Dia tidak menciptakan manusia ulang jadi robot, tidak. Kalau jadi robot kita diprogram harus ikut kehendak Tuhan, tidak. Dia berikan kita free will, kehendak bebas. Ya, Dia tebus kita. Dia angkat selubung, Dia merdekakan kita. Tapi pilihan untuk kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada dosa, ataukah kembali kepada Tuhan, itu tergantung hati kita, tergantung pilihan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingat, kita tidak menjadi kebal dosa. Ketika selubung dibuka, kita punya keputusan
untuk mau ikut Tuhan atau kembali pada kesia-siaan hidup. Kita yang harus putuskan, karena Roh Kudus sudah mengangkat selubung itu. Kita yang harus putuskan, kita mau kembali kepada Allah atau kepada dunia. Karena itu saudara lihat, banyak orang didoakan, sudah ditumpang tangan, kurang kaki saja yang belum. Ya, tumpang tangan, tumpang segala macam. Ya, lalu kemudian didoakan, tapi tidak ada perubahan. Ya, lalu kemudian, aduh, saya punya masalah keuangan nih, Ibu Pendeta tolong doakan dong. Ya, didoakanlah. Aduh, kayaknya selama ini berdoa tidak ada perubahan. Saya cari pendeta yang lebih sakti. Ya, datang, Bapak Pendeta, tolong doakan saya. Didoakan lagi, tidak ada perubahan. Cari lagi yang lebih sakti, tolong doakan saya. Tidak ada lagi perubahan. Saya mau bilang begini, yang kita butuhkan adalah Roh Kudus, bukan manusia. Jangan mendewakan manusia. Ya, mungkin kita sudah didoakan hamba-hamba Tuhan, tapi kita lihat tidak ada perubahan apa-apa. Lalu kita pikir kayaknya doa di sini kurang manjur. Akhirnya kita cari manusia. Hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan. Kenapa demikian? Karena kunci perubahan hidup dan pertobatan bukan pada penumpangan tangan maupun konseling sama pendeta yang sakti sekalipun. Kunci perubahan hidup adalah saudara sendiri harus berbalik kepada Tuhan. Ya, kita sendiri harus memutuskan saya mau kembali kepada Tuhan. Sebab kalau orang tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dan bertobat, mereka tidak akan pernah berubah. Mau dikonseling sama siapapun, mau ditumpang tangan sama siapapun, tidak pernah akan ada perubahan. Selain kita yang memutuskan saya mau kembali kepada Tuhan. Ya, dipenuhi Roh Kudus itu bukan sulap. Tiba-tiba langsung kita berubah. Yang tadinya jahat, tiba-tiba langsung kita, wah, berubah. Tidak bisa, proses. Ya, kalau saudara mau sungguh-sungguh bertobat, harus ada keputusan hati yang kuat, tekad untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan hidup yang lama. Saudara ingat perempuan yang tertangkap berbuat zina, apa Yesus katakan sama dia? Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Itu pertobatan. Yesus bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Mulai dari saat ini pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu metanoia. Berbalik 180 derajat. Kita punya keputusan hati. Saya mau kembali kepada Tuhan. Itu keputusan kita. Ya, Tuhan katakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang yang kusta. Ya, ketika Yesus sembuhkan dia, Yesus katakan pergi. Mulai dari saat ini jangan berbuat dosa lagi supaya hal yang lebih buruk jangan menimpa kamu. Itu yang Tuhan katakan kepada orang yang sakit kusta. Dan ketika dia ditahirkan oleh Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan, dia pulih kembali. Tuhan bilang pergi. Dan mulai dari saat ini jangan lakukan dosa lagi. Sebab kalau tidak, yang lebih buruk akan terjadi menimpa kamu. Ya. Harus ada kemauan, tekad dari dalam hati kita untuk berhenti, tinggalkan dosa. Sebab Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Ya. Ketika kita diinsafkan oleh Roh Kudus, lalu kita sadar kita punya pilihan. Mari kembali kepada Tuhan. Ya, kita punya pilihan. Saya mau kembali hidup dalam dosa dan mati dalam kesia-siaan, atau saya mau kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari belajar memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Hargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Engkau sudah menerima Roh Kudus, tapi sayangnya engkau tidak membiarkan Dia bekerja dan memimpin hidupmu. Saudara ingat, Yesus telah melakukan banyak hal untuk kita bisa datang beribadah pagi ini, bersekutu dengan Tuhan. Saya pernah katakan, harga yang dibayar itu mahal. Nyawa Kristus sendiri, nyawa anak tunggal Allah, supaya kita bisa berdoa bersekutu dengan Tuhan, harganya mahal. Nyawa Kristus sendiri, Dia
punya apa-apa sekali bisa bawa burung terkukur. Ya, harus ada korban dan tidak bisa langsung ketemu Tuhan pakai pengantara dan tidak bisa setiap hari 1 tahun 1 kali. Tapi oleh darah Kristus, Ibrani 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Lanjut. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh karena pengorbanan Kristus darah Yesus, kita sekarang ini penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Susah takut-takut lagi. Kalau orang zaman dulu, zaman perjanjian lama mau masuk itu takut. Kenapa? Kalau ada dosa masuk dalam mati, tinggal tarik dan tarik ke keluar. Itu imam besar. Dia masuk ke dalam, berani ada dosa, mati di dalam, tarik ke keluar. Takut, mau masuk itu takut. Tapi karena Yesus sudah mati, karena korban Yesus disalib, kita tidak perlu takut. Kita dengan penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus itu. Ya, lah kenapa sudah sedemikian mahal harga yang Yesus bayar, sedemikian sengsara derita yang Yesus alami hanya untuk supaya kita bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Tapi orang Kristen justru malas berjumpa dengan Tuhan. Orang Kristen justru malas bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada gairah untuk mencari Tuhan, tidak ada gairah untuk berjumpa dengan Tuhan, tidak ada kesukaan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan kita pun tidak bisa disiplinkan diri kita. Padahal kita tidak cari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Sebab kalau habis waktu sudah dicari percuma, sama dengan 5 gadis bodoh. Habis waktu baru mau dicari, terlambat. Habis waktu baru mau dicari Tuhan, cari minyak, terlambat. Maka kalau Tuhan sudah bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Jangan tunggu Tuhan sudah datang baru mau dicari minyak, terlambat. Ya, coba kita lihat Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi situ saya akan bacakan terjemahan sederhananya. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi. Sebab, kenapa harus tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi berkumpul? Sebab hari kedatangan Kristus semakin dekat. Ya, sudah tahu hari Tuhan semakin dekat? Kalau kita tahu hari Tuhan sudah dekat, harusnya kita taat kepada kehendak Tuhan ini. Kamu harus tetap rajin berkumpul dalam ibadah dan lebih rajin lagi sebab hari Tuhan sudah dekat. Mari umat Tuhan, jangan bodoh, jangan dibodohi, dibutakan oleh dunia, oleh segala kesibukan, oleh setan. Berdoa minta Roh Kudus tuntun hidup kita. Angkat selubung supaya kita bisa lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kuasai diri dan jadi tenang supaya kau bisa berdoa. Ya. Kalau kau hari-hari ini malas berdoa, malas beribadah, paksakan dirimu karena dengar baik. Ada kekuatan yang sedang menarikmu untuk tidak berdoa, untuk tidak beribadah. Karena itu Tuhan katakan, karena hari Tuhan sudah dekat, engkau harus tetap rajin berkumpul beribadah dan lebih rajin lagi. Kalau saudara kurang setuju, saudara bisa protes. Tuhan itu
Bijaksanalah, pergunakan waktu kita untuk beroleh selamat, kata Petrus, surat Petrus. Ya, anggap kesempatan Tuhan sebagai anggap kesempatan yang Tuhan berikan, kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Ya, diulangi lagi. Jangan bodoh, berusaha supaya kamu mengerti kehendak Allah. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 15 hingga yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikontraskan, bebal itu dikontraskan dengan bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau dalam terjemahan sederhananya bukan dan, tetapi maksudnya adalah pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang bijaksana akan mempergunakan waktu yang ada, tapi orang yang bebal adalah orang yang tidak pergunakan waktu dengan baik. Sebab itu ayat selanjutnya, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu yang sisa ini kita pakai untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, tapi kalau kita bebal di sini dikontraskan dengan bijaksana. Dia tidak pakai waktu untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Tapi orang bebal akan pergunakan waktu untuk terus mengerti dan melakukan kehendaknya. Orang mengerti saya dong. Dia cuma tahu apa yang menjadi kehendaknya dan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, kalau Tuhan memang sudah bilang harus lebih rajin untuk berkumpul, ya, dan lebih rajin lagi karena hari Tuhan sudah dekat. Jangan jauhkan diri dari perkumpulan ibadah, ya. Tapi itu kan kehendak Tuhan. Kehendak saya beda, Pak. Minggu kemarin ada tiba-tiba handphone saya berbunyi, nomor tidak dikenal. Saya angkat. Halo, halo, Ibu, halo Ibu Usi, Ibu Usi, ya, bagaimana? Ini sampai, ditanya, ini sampai. Dia bilang, kamu yang telepon, kamu tanya saya ini siapa? Kalau saya kasih mati, dia telepon lagi. Halo, Ibu, maaf, soalnya nomornya tak simpan di beta HP. Jadi ini siapa? Beta kasih mati ulang. Dia tanya ini siapa? Saya kasih mati ulang. Tiba-tiba tidak lama telepon bunyi, nomor yang sama. Halo Bu Pendeta, ya. Halo Bu Pendeta, maaf. Maaf Bu. Iya, bagaimana? Ini siapa ya? Ini ya ini Bu, mungkin kurang dengar, kurang jelas. Ini Bu, maaf tadi Bu, saudara saya yang telepon dia tidak tahu. Aduh, padahal ini nomornya Ibu Pendeta. Aduh, saya yang minta nomornya Ibu Pendeta baru. Aduh, maaf ya atas ketidaksopanannya. Oh iya, Ibu maaf, saya tidak bisa ikut ibadah nih. Ya, saya sudah beberapa minggu tidak bisa ikut ibadah. Oh iya, kenapa bisa ibadah? Ya, Bu, saya ikut ibadah online aja Bu. Ya, ibadah online. Kalau saya bilang Ibu, barang Ibu saya bisa jalan kah? Ya, atau Ibu ada sakit kah? Ya, saya Ibu. Tapi untuk sementara saya ibadah online dulu Ibu. Ya. Memang Tuhan bilang jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan malas berkumpul. Apalagi semakin dekat dengan Tuhan harus semakin rajin. Tetap rajin dan lebih rajin lagi. Ya. Tapi itu kan Ibu Pendeta, Tuhan pun kehendak. Saya pun kehendak. Kalau saya tidak mau berkumpul, saya mau online saja kan. Tuhan juga hadir.
kagak. Ya. Saya bilang, maka ibu kaki saya buat jalan kah? Atau ibu ada demam goyang kah? Ya. Tiba-tiba ada online, oke lah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi ini kaki dua-dua ada normal, ada sehat-sehat, ibadah online. Kita pikir kita bisa atur Tuhan sesuka hati kita. Lalu saya mau kumpul ke tidak, kasih mau dalam perkumpulan ke tidak, terserah saya. Tuhan yang harus ikut saya tuh mau, maka Tuhan yang harus hadir dalam ibadah online saya. Nanti kalau saya mau ada mood untuk kumpul, baru saya kumpul, baru saya pisah dah. Ini abu yang merasa diri bos nih. Ini abu rasa diri bos. Senggol dong. Bisa atur Tuhan nih, hebat. Ya. Alkitab bilang hidupmu tidak lebih dari hembusan nafas. Saya sampai pikir, jemaat online begini yang 1 tahun tidak pernah muncul ibadah dia online. Saya ibadah online. Kalau ada jemaat online di tempat ini, tolong daftar supaya kalau ada pemakaman dimakamkan juga secara online. Ya. Kalau biar saudara fans siapa? Oh, beta fans Gilbert Glow. Ya, jadi kalau selama 1 tahun saya pernah di ibadah ini karena saya online Glow. Oke, nanti kalau kau sudah dead, video call Glow makamkan secara online. Ya, karena kita tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Ya, Tuhan suruh tetap rajin dan lebih rajin lagi berkumpul, bukan sendiri di rumah. Bukan sendiri di rumah online. Kecuali memang dulu ada apa itu COVID. Karena COVID, kalau sekarang karena kemurahan Tuhan COVID sudah hilang, lalu kita tetap online. Ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari berusaha, pakai waktu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan jauhkan diri dari perkumpulan ibadah, ya jangan jauhkan diri. Engkau harus tetap rajin, dan karena Tuhan sudah mau datang harus lebih rajin lagi berkumpul. Makanya gereja tuh bikin apa lagi? Doa lawatan 10 hari, ibadah lawatan 10 hari. Ya, karena di gereja-gereja biasanya begitu dan memang itu baik, ya. Gereja bikin apa lagi? Doa pemenang. Awalnya 1 bulan 1 kali, sekarang 1 bulan 2 kali karena COVID sudah ada. COVID sudah nyat, itu pun karena kebaikan Tuhan. Supaya orang bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ini Ibu Pendeta, bukannya 1 bulan 1 kali kan? Sekarang 1 bulan 2 kali. Bukannya senang, malah kita malah, aduh kayaknya kurang senang. Gereja sediakan fasilitas yang banyak untuk orang, sediakan minyak selagi masih ada waktu. Sebab Tuhan bilang karena kedatanganku sudah semakin dekat, kamu harus lebih rajin berkumpul beribadah. Kalau gereja tidak sediakan fasilitas untuk orang persiapkan diri untuk kekekalan, lalu gereja hanya sediakan fasilitas pesta pora, makan-makan, jalan-jalan, senang-senang, ini gereja tidak mempersiapkan memfasilitas umat untuk ke surga, tapi mempersiapkan umat untuk kebinasaan. Jadi fasilitas ibadah, doa tersedia di tempat ini. Yang mau persiapkan diri silakan datang, tidak ada paksaan. Saya pun tidak bisa paksa, bahkan suami saya pun saya tidak bisa paksakan. Ya, kalau sudah 2 puasa dia masih tidur, saya bilang sayang cepat 2 puasa. Tapi kalau dia masih tidur juga saya jalan, saya pergi 2 puasa. Ya, kan keselamatan sendiri-sendiri kan. Jadi kalau saya sudah sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu mau bilang suka-suka saya, terserah saya, mau saya lakukan atau tidak kan suka-suka saya, monggo. Ya, silakan. Tapi yang kemarin saya katakan, latih diri untuk hidup dalam arti kalau kita tidak belajar taat kepada kehendak Tuhan. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana sama-sama menantikan Tuhan. 5 bodoh tidak punya persiapan. Ya, dong tunggu Tuhan datang baru dong mau rajin berkumpul, dong mau cari Tuhan sungguh-sungguh, terlambat. Ya, karena Tuhan bilang cari Tuhan selagi waktu masih bisa ditemui. Selagi engkau berseru dia masih dekat, berseru kepada dia. Ya, dan karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, di mana 2-3 orang bersekutu demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Ya, jadi waktu kemarin doa hari pertama sudah jam 6, saya lihat belum ada orang, saya langsung ambil gitar, saya main.
Ya, Bapak Pendeta siapa itu? Saya lupa namanya. Yunus masuk. Kita berdoa. Lalu biasanya kalau kita sedikit orang begitu, aduh cuma 2 orang saja. Tapi kemudian Tuhan ingatkan saya, ya, 2 orang sepakat di bumi, minta apa saja surga akan mengabulkannya. 2 orang. Saya tidak perlu kehadiran yang lain. Kalau mau datang. Kalau mau tepat waktu, kita datang berdoa. 2-3 orang bersekutu demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Yang penting itu kehadiran Tuhan. Ya, 2 orang bersepakat minta apa saja surga mengabulkannya. Alkitab katakan demikian. Dan apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Mari 2 orang, 3 orang kita kerjakan keselamatan atas Tanimbar. Kita minta Tuhan pulihkan Tanimbar. Ya, kalau hanya 3 orang yang punya hati tidak masalah, karena Tuhan bilang 2-3 orang bersekutu bersepakat minta apa saja Tuhan berikan. Hari ini engkau punya masalah, persoalan, problema, ekonomi kah, keuangan kah? Cari Tuhan dan jadilah saksi Tuhan. Minta kepada Tuhan, apapun persoalanmu, surga akan mengabulkannya. Amin. Surga akan mengabulkan. Jangan khawatir, jangan ragu terhadap kuasa Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Yang penting, mari cari Tuhan, utamakan kerajaan Allah, jadilah saksi Kristus. Maka dengan ini baik, persoalan kita Tuhan yang akan selesaikan. Tuhan bilang, engkau tidak perlu masa dan waktu di mana aku memulihkan engkau, tapi engkau pergi dan jadilah saksiku. Urusan hidupmu dipulihkan, itu urusanku. Mari hari ini semua orang di tempat ini, ayo bangkit, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita pergi. Ingat, dimanapun kita berada, kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Tuhan mempercayakan kita adalah pertaruhan seluruh kerajaan Allah. Lewat tindakan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat tindakan kita pun kerajaan Allah dipertaruhkan. Mari setiap kita di tempat ini berfungsilah bagi kerajaan surga. Kita tutup Alkitab kita, tundukkan kepala kita.